Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala. Pada kaidah yang keempat, kita akan membahas ma la yushtaratu ta'arrudu lahu jumlatan wala tafsilan iza ayyanahu wa akhta'a lam yadur. Kaidah ini juga masih dalam perihal kaidah al-umur bimaqasidiha, yaitu kaidah yang bersumber dari al-umur bimaqasidiha. Kaidah yang pertama, ma la yushtaratu ta'arrudu lahu jumlatan, jadinya jika tidak disyaratkan secara umum, secara global niat itu penentuan niat, dan tidak disyaratkan secara tafsil, ketika ditentukan dan dia itu mukallaf itu penentuannya itu tidak sesuai dengan kenyataannya, lam yadur, maka niatnya itu tidak dianggap batal. Aplikasi atau penerapan dalam kaidah ini adalah dalam beberapa masalah yang telah disebutkan oleh Syekh Abdul Hamid dalam kitabnya Mabadi al-Awwaliyah, menyebutkan bahwa ketika seorang imam, yang dimana imam adalah tidak wajib berniat berjamaah, dan dia itu imam ini meniatkan dirinya berjamaah dengan si A, yaitu saya menjadi imaman dengan niat makmum saya adalah ihsan. Ternyata makmumnya itu bukan ihsan, makmumnya itu riyan atau ziya. Nah, imam ini tidak disyaratkan niatnya. Bagaimana hukum daripada niatnya itu? Niatnya itu tidak batal karena imam tidak mensyaratkan dirinya menjadi imam atau tidak mensyaratkan dirinya berniat menjadi imam ketika sholat, kecuali di dalam sholat Jumat, yang dimana imam itu wajib mengatakan dirinya menjadi imam atau berjamaah menjadi imam sholat Jumat dalam kasus sholat Jumat. Tapi di dalam kasus yang lain, imam itu tidak wajib berniatkan diri imaman, jamaatan imaman lillahi ta'ala, berjamaah dengan menjadi imam. Dari para ulama membahas tentang apakah seorang imam ini mendapatkan pahala berjamaah ketika dia tidak berniat untuk menjadi imam. Ulama berbeda pendapat. Ulama yang pertama mengatakan ketika seorang imam ingin mendapatkan pahala berjamaahnya, dia harus mengatakan niatnya itu adalah berjamaah untuk mendapatkan pahala berjamaah itu. Tapi para ulama yang kedua mengatakan walaupun dia tidak berniat berjamaah, tetapi li ajli syiar al-jamaah, untuk mensyiarkan salat jamaahnya itu, dia akan mendapatkan pahala berjamaah walaupun dia tidak diniatkan. Dari sini para ulama membahas bagaimana khilafiyah atau berbeda antara dua pendapat ini. Pendapat yang pertama mengatakan dia harus mengatakan berjamaah, imam dengan syarat berjamaah untuk mendapatkan husul salat berjamaah, imaman li ajli jamaah, adalah sholatnya itu sempurna, jamaahnya itu sempurna. Tetapi kalau yang keduanya ini dia mendapatkan pahala berjamaah tetapi tidak sama pahalanya itu dengan pahala yang pertama, yaitu yang dimana niatnya itu mendapatkan pahala berjamaah. Dan contoh yang kedua adalah di dalam disebutkan oleh Syekh Abdul Hamid dalam kitabnya bahwa seorang itu ketika dia berniat, yang dimana dia menentukan tempat sholatnya, dimana dia menentukan masa sholatnya, yaitu saya sholat subuh atau saya sholat zuhur, fardu zuhur, ditentukan tempatnya di Mesir atau di masjid kaza wa kaza. Lalu kenyataannya itu dia tidak sholat di Mesir, dia sholatnya di Indonesia. Bagaimana hukum niatnya? Hukum niatnya atau sholatnya itu adalah tidak dianggap batal. Atau dia mengatakan saya sholat fardu subuh di masjid ini, masjid Bilal, ternyata dia sholat di masjid Al-Azhar. Nah, ini juga tidak membatalkan pahala, tidak membatalkan niatnya, karena tidak disyaratkan jumlatan dan tidak disyaratkan secara global dan tidak disyaratkan secara tafsili, yaitu terperinci. Mungkin hanya ini, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.